Angin perubahan memberi nafas baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Tanpa terasa, hampir 1 dekade sudah, reformasi bergulir. Tuntutan sekaligus harapan terhadap eksistensi lembaga-lembaga negara yang harus berpihak dan mengabdi kepada kepentingan rakyat masih terus bergema. Trauma etatisme selama rezim Orde Baru menggulirkan semangat serta praksis desentralisasi di mandala politik Indonesia. Arus desentralisasi secara niscaya memunculkan gelombang baru penguatan otonomi daerah. Dari sinilah reformasi ketatanegaraan Indonesia bergulir dari unikameral menjadi bikameral. Indonesia adalah negara besar, ya, negara besar yang multikultur, multipulau, multiagama, multi-identitas. Keragaman identitas ini harus diramu oleh wakil-wakilnya yang independen, yang tidak berafiliasi pada satu kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, DPD sebetulnya menjadi peramu, menjadi miniatur Indonesia yang mencoba menghimpun, mencoba mengakomodasi atau memfasilitasi berbagai kepentingan identitas. Lahir dari reformasi konstitusi yang bertujuan menjadi penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah berperan dan mempunyai wewenang sebagai kamar baru di parlemen yang idealnya sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Idealnya, DPD ini harus dipertegas menjadi kamar dari MPR dan DPR juga menjadi kamar dari MPR, sehingga kita sepakat bahwa yang kita pakai adalah sistem universal bikameral itu. DPR RI itu memiliki fungsi dan perannya sendiri, dan DPD lebih ke masalah-masalah yang berkaitan daerah. Lah inilah fungsi dari senator atau DPD itu diperkuat untuk menunjang bagaimana realisasi supaya desentralisasi yang katanya ingin mendekatkan pelayanan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat itu terwujud. Jika aksentuasi desentralisasi terletak pada otonomi daerah, maka sudah seharusnya peran Dewan Perwakilan Daerah menjadi sangat vital untuk mengawal keputusan dan kebijakan politik pembangunan yang berkaitan dengan daerah. Mengapa? Kekuasaan legislasi yang sebelumnya hanya dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat, kini mulai dan harus dibagikan kepada Dewan Perwakilan Daerah agar tercipta check and balances dalam parlemen. Jikalau otonomi daerah ini tidak dikawal oleh lembaga yang memiliki kekuasaan determinatif seperti DPD, maka implementasi otonomi daerah pada tingkat legislasi itu akan hancur berkeping-keping akibat kebijakan politik. Keberadaan DPD itu menguatkan fungsi otonomi daerah. Dan bukan hanya otonomi dalam artian otonomi politik yang kemudian memberikan kewenangan untuk pemilihan langsung dan sebagainya, tapi yang sangat memungkinkan untuk mencari unggulan-unggulan wilayah, unggulan-unggulan daerah masing-masing dengan hak otonomi untuk memanfaatkan atau mengembangkan wilayah-wilayah di daerah masing-masing. Yang jelas adalah bahwa DPD adalah sebuah lembaga legislatif tegas. Maka dia akan berfungsi sebagai sebuah lembaga legislatif yang kewenangannya memang tidak perlu sama dan sebangun dengan DPR, tapi menyelenggarakan fungsi legislatif dalam bidang-bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan daerah. Paradigma bikameral memetakan parlemen dalam 2 kamar kekuasaan dan wewenang legislasi dalam skala makro politik serta ketatanegaraan Indonesia yang membuka spektrum baru dalam pelembagaan kebijakan ketatanegaraan Indonesia. Hadirnya DPD membawa harapan baru agar pembangunan daerah sebagai bagian pembangunan nasional berlangsung proporsional, adil, dan